Sidang lanjutan gugatan terkait perkara keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo. Pihak penggugat menyoroti tidak adanya fisik ijazah asli yang dihadirkan dalam persidangan. Sementara pihak tergugat berdalih dokumen tersebut tidak bisa dihadirkan karena disita pihak kepolisian. Sidang lanjutan gugatan dengan tergugat pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Ruang Suryadi PN Solo hari ini. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Satibi beragendakan pembuktian untuk tergugat. Kuasa hukum tergugat Jokowi YB Irban menyebut ijazah asli kliennya saat ini berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti dalam perkara lain yang melibatkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kepada Majelis Hakim, YB Irban menyerahkan surat tanda terima penyitaan. Meski tidak menyerahkan bukti ijazah asli, kuasa hukum Jokowi menyampaikan alasan yuridis mengapa tidak menunjukkan ijazah asli secara langsung kepada hakim. Kami harus melihat terlebih dahulu peristiwa hukum yang disengketakan oleh penggugat itu apa. Nah, sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat bahwa peristiwa hukum yang disengketakan adalah tindakan Pak Jokowi yang tidak bersedia memperlihatkan ijazah aslinya kepada tim pembela ulama ya, TPUA. Buku itu Pak Jokowi sekolah di sana, nomornya berapa, namanya siapa, tanggal bulan tahun dulu di situ, tahu nggak? Ya. Kamu bawa nggak? Videonya ada di dokumen, ada dibawa oleh kepala sekolah yang baru. Inilah. Kan kamu yang saya tanya. Kanjeng Pangeran Haryo Bagas ya PhD itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Pagi hari ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada ya. Nah, ini ijazah asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami mengatakan ijazah Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Dan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya, dengan bangga. Baik, terima kasih. Saya Leonie Lydia, salah satu dari anggota tim Bon Jovi. Saya latar belakang saya adalah akademisi, alumni ITB dan dosen di Unpas. Jadi setidaknya pengalaman dan pengetahuan saya cukup untuk mencoba menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut ini dengan, menurut saya ini lebih menyeluruh dan lebih terstruktur. Komisi Informasi Publik sudah disediakan oleh negara sebagai lembaga yang nanti akan memberikan atau menjamin transparansi dan akuntabilitas dari suatu dokumen atau informasi yang dihasilkan oleh badan publik. Nah, di sini saya yakin UGM, kenapa kita ambil semuanya 5 sekaligus? Karena kita menyelesaikannya begini. Kita akan memulai dari hilir, di mana ijazah tersebut dihasilkan, di mana ini yang menghasilkan adalah UGM. Jadi kami akan bertanya ke UGM, semua dokumen akademik Jokowi mulai dari masuk, dokumen akademik dari seorang mahasiswa dari mulai masuk sampai dia di lulus sarjana. Itu yang kita minta, beserta adalah prosedur, kebijakan. Karena nanti jika ada perdebatan dalam dokumen masalah mungkin format atau informasi-informasi yang harus ada, itu bisa kita lihat, kita kembalikan pada tersebut. Kemudian, nah sebetulnya ijazah atau dokumen akademik itu sifatnya pribadi kan ya. Tetapi karena ini pernah digunakan untuk jabatan publik mulai dari Solo sampai KPU, maka kami juga akan meminta, karena dokumen ini perlu dikonsistenkan antara yang dihasilkan oleh UGM dengan apa yang sudah digunakan di KPU. Nah, lalu kenapa ada Polda?
ketika kami meminta ke UGM, kan prosesnya permohonan informasi publik itu adalah pertama membuat surat, itu ada waktu jawab, surat permohonan 10 tambah 7 hari, lalu dari pihak yang badan publik itu akan memberikan jawaban. Setelah itu kalau kita tidak puas, kita bisa memberikan surat keberatan dan itu akan dijawab oleh atasan dari PPID. Nah di sini kami waktu ke UGM itu sampai pada awalnya dinyatakan tidak dikuasai atau ada Ada di Polda. ada di Polda, ada yang tidak dikuasai. Ada yang tidak ada. Nah, karena sampai dengan tidak dalam kekuasaan kami. Nah, karena ini adalah ijazah informasi publik, maka kami kejar itu ke Polda karena itu tetap adalah informasi publik. Jadi, kenapa ijazah ini informasi publik dan dokumen pentingnya? Karena pernah digunakan untuk mendapatkan jabatan publik dan itu tidak berubah. Apalagi Untuk menindakkan perkara ini dibatasi waktunya selama 5 bulan sudah selesai. Jadi kalau ini terus molor, menunggu sampai saksi yang bersangkutan bisa hadir sampai berulang-ulang kita menunda, itu kami yang juga tidak sesuai dengan aturan, kami yang salah. Itu masalah persidangan itu adalah kebijaksanaan kita. Yang penting persidangan bisa berjalan baik dan lancar sesuai dengan aturan, itu saja. Jadi kami tidak ada maksud untuk membela IPU atau saksi atau saudara, tidak ada. Kami independen dalam hal ini. Hanya untuk kepentingan persidangan ini, untuk kepentingan persidangan yang secara sederhana, singkat, dengan biaya ringan. Jadi dan kami dibatasi oleh waktu untuk selesainya persidangan ini tidak bisa lebih dari 5 bulan. Itu saja. Cukup? Ya gimana? Ya betul, Yang Mulia. Justru karena kami sepaham dengan kepentingan dari Yang Mulia tentang persidangan yang hanya dibatasi dengan 5 bulan segala macam, maka kami mengusulkan bahwa permintaan dari Saudara Luhut tadi ditolak dan Senin berikutnya kita tanggal 4 Juni dipanggil yang bersangkutan. Kalau dia tidak bisa, baru kemudian penuntut umum dan Saudara, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang cukup luar biasa ke depan. Nah teman-teman, perlu kita menyadari bahwa memang di negara kita sangat besar sekali ya, sangat besar sekali yang namanya permasalahan-permasalahan, dan itu dipicu karena atas tindakan-tindakan mereka-mereka yang bermain politik yang sulit untuk ditebak ke depan. Dalam mencari sebuah kemenangan, mencari sebuah keuntungan, mereka menghalalkan berbagai macam cara. Saya kerap kali mengatakan bahwa di negara kita ada banyak orang-orang licik yang mempermainkan gerak-gerik politik ke depan. Saya mengatakan bahwa kadang lawan bisa jadi teman, teman pun bisa jadi lawan, tergantung mana manfaat dan keuntungannya di mana. Kita melihat bagaimana Rismon Sianipar berbicara tentang Rismon. Kita mengetahui bagaimana tindakan-tindakan beliau ketika berada di timnya Roy Suryo CS ataupun RRT. Bagaimana beliau menjadi seorang garda terdepan untuk membuktikan ijazah Jokowi adalah palsu. Dia berani belak-belakan menyampaikan hal itu baik dalam persidangan, di depan awak media, dan begitu banyak perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Rismon Sianipar, seorang pemberani. Bahkan ketika diundang di salah satu stasiun TV, dia menyampaikan dengan berbagai macam data-data yang memang ia sudah telusuri melalui uji forensik dan berbagai macam data-data yang ia dapatkan tepatnya di KPU dalam pendaftaran diri Jokowi sewaktu mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Artinya perjuangan seorang Rismon Sianipar ini, dia tidak takut sama sekali dengan dorongan-dorongan dan juga ancaman yang diberikan oleh timnya Joko Widodo. Kalau kita melihat sekarang ini blunder fatal. Kenapa terjadi hal sedemikian? Bahkan kita rakyat Indonesia sampai kaget ada apa sebenarnya hingga Rismon Sianipar berbalik arah dan pro kepada Jokowi saat ini.
itu membuat rakyat Indonesia menjadi bumerang akan isu ijazah palsu saat ini. Apakah Rismon Sianipar telah disogok begitu banyak uang, ataupun ada tekanan yang begitu mengancam bagi keluarga dan Rismon Sianipar, sehingga membuat rakyat bertanya-tanya, kenapa Rismon saat ini berbalik arah seakan-akan mendukung Jokowi dan tidak melanjutkan perjuangan bersama teman-temannya Roy Suryo CS. Saat ini teman-teman, bisa dikatakan kata pengkhianatan terjadi dalam diri Rismon. Ia mengkhianati teman-temannya sehingga di pertengahan jalan itu sesuatu hal yang fatal dilakukan oleh Rismon Sianipar. Nah, tanggapan-tanggapan ini salah satu dari tim mereka dalam Muhammad Taufik. Pak Taufik ini cukup luar biasa dan tangguh. Dia menyampaikan bagaimana kronologi seorang Rismon Sianipar ketika beliau mendapatkan sebuah parcel dari mantan presiden Joko Widodo dan juga wakil presiden saat ini Gibran Rakabuming Raka. Apakah hanya dengan diberikan sebuah parcel seperti itu Rismon Sianipar luluh hatinya? Mari kita membacakan tanggapan-tanggapan masyarakat, dan ini membuat kita ngakak ketika kita melihat cuplikan video Rismon mendapatkan sebuah parcel yang diberikan oleh Gibran Rakabuming Raka, anak dari mantan presiden ke-7 Joko Widodo. Disampaikan di sini, ijazah Yamaguchi terus jalan, surat kematian terus jalan, sumpah palsu sepertinya juga bakal dilaporkan. Lebih baik mati membela kebenaran daripada harga diri lu sudah tidak ada nilainya lagi. 280 juta rakyat menyaksikan ini, masa kalah sama Bambang Tri dan Gus Nur? Nyalinya kuat seperti singa, ternyata jadi meong juga. Kita melihat bagaimana nyali Rismon di kala itu. Mimik mukanya, ekspresinya seakan-akan menceritakan bahwa saya ini adalah singa. Seakan-akan menceritakan kepada rakyat Indonesia, kepada Joko Widodo terlebih-lebih. Dia menceritakan bahwasanya tidak mundur selangkah pun. Namun realita yang terjadi, realita lebih berbicara fakta, bahwasanya Rismon tumbang juga di perjalanan. Dia tak mampu mendapatkan sebuah tekanan-tekanan yang begitu besar. Sulit dibayangkan jika Indonesia sedang berperang, harus ada orang-orang dengan karakter seperti ini. Pengacaranya Rismon, suruhannya termul, akhirnya ikutan jadi termul Mon Rismon. Rakyat benar-benar kecewa mendapatkan dan telah mempercayakan seorang Rismon untuk menjadi timnya RRT. Penasaran siapa yang lagi bakal kena hipnotis Dajjal? Ulama saja dihipnotis, apalagi orang-orang biasa. Jadi sangat luar biasa sekali hipnotis yang selalu dimainkan oleh Jokowi ini untuk memberikan intervensi terhadap timnya RRT. Kesalahan fatal dilakukan oleh Rismon Sianipar dengan tidak malu. Dia berani mendatangi kediaman Jokowi, berani mendatangi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Apakah urat malunya Rismon sudah putus, ataupun sekarang ini dia tidak memikirkan malunya, tetapi keuntunganlah yang dia pikirkan? Itulah orang-orang yang tak mampu berdiri dengan pendirian sendiri, tidak punya pendirian. Ketika ada intervensi dari pihak A, pihak B, dari kiri dan kanan, dia berani digoyahkan akan hal itu. Salam hormat kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik. Beliau sangat tenang dan cerdas menghandle fitnah. Sebagaimana Bapak Anies dan Bapak Amin Rais dalam menanggapi situasi yang bergejolak, tenang dan sabar, mengindikasi seorang yang beriman, berilmu, salam akal waras. Betul Pak, kasihan Rismon sampai mengkhianati seperti itu. Pak Taufik keren, biarkan Rismon memilih jalannya jadi pengkhianat. Lucu, kata pengkhianat pernah dinobatkan terhadap Jokowi ketika ia berani meninggalkan PDI Perjuangan. Dia berani meninggalkan teman-teman Megawati. Dia berani meninggalkan semuanya itu hanya demi sebuah panggung dan kekuasaan, demi sebuah reputasi, demi sebuah kekuasaan yang hanya semata-mata itu hanya dikejar selama bertahun-tahun. Setelah itu tidak ada lagi kekuasaan itu. Nah, orang-orang seperti ini teman-teman tidak dapat dijadikan sebagai teman ataupun temeng dalam sebuah perjuangan. Jadi ingat filmnya Dono Kasino Indro, maju kena, mundur kena.
makin dicari-cari kesalahannya. Maka kalau mau insaf taubat ke Tuhan, Rismond bukan malah ke tembok ratapan Oslo. Rismond kayak orang kena hipnotis, disuruh ngapa-ngapain aja mau. Manut artinya ngikut, artinya tidak memiliki power sama sekali. Semoga Rismond cepat tersadar lagi untuk RRT dan semua pengacara selalu dilindungi oleh yang kuasa. Rismond awalnya garang luar biasa, ternyata ia lembek juga. Jadi rakyat kecewa akan hal itu. Ini artinya sejarah sedang dipisahkan mana yang asli dan mana yang palsu. Rismond terpisahkan oleh statusnya yang palsu, kumpul dengan Jokowi dan Gibran. Roy Suryo, Dr. Tifa kumpul dengan tokoh pejuang yang memiliki integritas dan ijazah asli. Setiap manusia bukan karena titel dan jabatannya, tapi akhlak dan moral, etika, perbuatan. Semua yang dizolimi segera sadar akan perbuatan sebelum adab datang pada dirinya sendiri. Mungkin menerima tekanan politik besar. Jadi memang tekanan-tekanan yang selalu dimainkan oleh seorang Joko Widodo ini cukup luar biasa sekali. Makin membuktikan bahwa negeri ini negeri bandit yang jauh dari moral. Saya amati yakin bahwa tekanan pada harus kuat sekali. Rismond habis nafas walau tidak terlihat namun amat dirasakan. Bersihkan semua ijazah palsu agar kedepannya bangsa Indonesia ini bersih, Indonesia cepat maju seperti bangsa-bangsa di dunia. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman. Apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman pikirkan tentang Rismond Sianipar, seorang garda terdepan, temengnya RRT, yang kerap kali bicara lantang, bicara keras, seperti singa mengaung-ngaung. Namun pada kesempatan ini dia lembek juga, artinya gugur di medan perang. Apakah itu sesuatu pahlawan yang dapat dinobatkan dan diapresiasi? Lucu sekali kita kalau kita mampu memberikan hal itu. Silahkan berikan tanggapan teman-teman, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.